rusak kita dek kompani. Naninya mendukunginya, naninya mendukung eten, naniten mendukung setan, mendukung sini, mendukung situ, mendukung setan, banyak mendukung. Nya presidennya, nya DPR-nya, nya. Oh, bagaduh kita kadang-kadang tak bunyi gitu, rusak gitu. Salamu kita sama-sama minum di kodai, kini ndak lagi gara-gara beda dukungan. Kini kita habisi pesta demokrasi lah sudah. Nan kalah, nan tak duduk lah joleh. Pertama kita ucapkan selamat dulu telah suksesnya pemilihan umum. Ya, telah sukses pemilihan umum, memilih presiden, memilih DPR pusat, DPR RI, memilih DPD, memilih DPR provinsi, memilih DPR kabupaten kota. Selamat pesta demokrasi yang telah sukses kita lakukan bersama-sama. Pemilihan umum langsung umum bebas rahasia. Alhamdulillah hasil quick win sudah ketahuan masuk untuk presiden. Itu sampai hari ini hasil quick win yang kita lihat, yang kita lihat adalah Prabowo dan Gibran. Ini hasil sementara, ya. Tapi beberapa hari ke depan mudah-mudahan kita akan menemukan presiden yang baru yang akan memimpin Indonesia ke depan lebih baik, lebih makmur, lebih jaya dengan presiden yang baru ini nantinya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah juga telah terpilih putra-putra dan putri terbaik untuk menjadi wakil rakyat, baik di tingkat Indonesia, Republik Indonesia, di tingkat Provinsi Sumatera Barat, di tingkat kabupaten kota di Provinsi Sumatera Barat. Mudah-mudahan putra-putra yang terbaik ini, putri-putri yang terbaik ini mampu untuk menyalurkan aspirasi kita, masyarakat ini. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Indonesia ke depan makin baik, makin jaya, makin makmur, dan kita masyarakatnya dilindungi oleh Allah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, sekarang sudah terasa bagi kita hawa Ramadan itulah tiba kawa ibu-ibu. Ya. Lah terasa dewa siang hari basulah lah hampir Ramadan. Salah satu kehebatan umat Muhammad itu, Bapak Ibu yang berbahagia, dalam surah Al-Fathu, jauh-jauh hari sebelum Muhammad ini ada, jauh-jauh hari sebelum Al-Quran ada, jauh-jauh hari sebelum umat Muhammad itu ada, di dalam Taurat, di dalam Injil sudah disebutkan dalam surah Al-Fathu ayat yang ke-29, kata Allah, zalika masaluhum fi Taurat wa masaluhum fil Injil. Di dalam Taurat sudah disebutkan, di dalam Injil sudah disebutkan ciri-ciri umat Muhammad itu yang terbaik dari umat-umat yang lainnya. Pak Ibu, apa kecil Nabi Musa? Ya Allah, aku membaca di dalam lembaran Taurat, kok dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Nabi Musa bertanya kepada Allah. Salah satu mukjizatnya Nabi Musa itu, Bapak Ibu, Nabi Musa bisa langsung bertanya ke Tanullah, Tanullah menjawab pertanyaan Nabi Musa. Cik Nabi Musa, ya Allah, aku membaca di dalam lembaran Taurat. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Aku membaca di dalam lembaran Taurat, bahkan akan engkau turunkan umat di akhir zaman. Umat akhir zaman.
Ciri-ciri umat akhir zaman itu, kata Nabi Musa dalam kitab Taurat, umurnya pendek-pendek dah. Nabinya umurnya berapa? 60 lah? 63. Umurnya pendek-pendek. Kini umur 100 kan nak ada. Lah ada. Nak ada 100 je umur. Umurnya pendek-pendek, nabinya saja kecil Nabi Musa 63 umurnya, tapi umurnya pendek-pendek. Kecil Nabi Musa, dosunya padek-padek. Aku nanti kecil Nabi Musa. Jauh-jauh hari sabalun ada umat wah. Ada nabinya, ada kitabnya lah, tahu Nabi Musa. So umat akhir zaman ku pendek-pendek tapi dosa padek-padek. Umat di akhir zaman dan pendek-pendek umur tu kecil Nabi Musa, nyo ndak takui babuik dosa tu. Ndak takui nyo jo dosa. Ndak takui tak? Ndak takui. Bini orang ndak takui nyo jo dosa. Itu bate porak tu tiuk sebonta anjaknya ndak takwitnya je dosa. Ditanyakan kenyo aku berdosa aku kecoknya tali ijua kini aja iswa ko umat di akhir zaman ndak takwit jodoh ko berdosa awak nak sembahyang lah lain nak berdosa awak nak sembahyang mak besok lah gaib pupuh sembahyang dia lah tolok mupuan sembahyang puasa lah lai juang ang lah kodang ko suak lah gaib pupuh puasa. Hala gaya datang bulan puasa di kecil, besok buat puasa, dah satu puasa dia bayar mah. Ambil ke puasa. Tak takut judus. Sudah itu umat Muhammad, umat nan di akhir zaman tu barani babuik dosa, barani babu. Sudah itu orang yang di akhir zaman tu kecil Nabi Musa tak takut babu dosa, berani babu dosa. Sudah itu bangga jodoso, aku lebih parah, bangganya jodoso. Itu kau bawa usia nanti kan awak maliang dia, bangganya jodoso. Tu bini siano tu awak melarian tadi. Tu bini siano jadi bangga. Sudah itu lalu dia bahaya terkenal karena dosanya. Terkenal masuk TV dek dosa, masuk koran dek dosa. Lepas umat akhir dah. Tapi kecil Nabi Musa aja. Ya Allah, jadikanlah umat yang seperti itu menjadi umatku ya Allah. Jadikan umat yang seperti itu menjadi umatku ya Allah. Anan dibaca, anan dinampak dari Nabi Musa. Rupanya Bapak Ibu yang berbahagia, kepada umat yang seperti itu akan didatangkan setiap tahun 1 bulan. Setiap tahun 1 bulan. Tiap tahun setiap bulan. Di mana pada bulan itu dosa-dosa mereka yang banyak itu akan diampuni oleh Allah. Bila datangnya? Datangnya bulan Ramadan. Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan itu dengan iman, samato-mato karena iman, bukan karena dek
sogan. Bukan karena dek malu, tapi karena imannya yang menyuruh inyo berpuasa. Keyakinan inyo nan membuat inyo berpuasa. Rasa malunya je Allah yang membuat inyo berpuasa. Rasa takwiknya je Allah yang membuat inyo berpuasa. Rasa muraqabahnya ke Allah yang membuat inyo berpuasa. Rasa diawasi, dilihat oleh Allah membuat inyo berpuasa. Karena je berharap dan sayang kepada Allah yang membuat inyo berpuasa. Kemudian nyo penuh perhitungan dalam berpuasa. Jangan-jangan puasa ko ikonan bu kecen rusak puasa ambo. Jangan-jangan karena aku mengarajuan ko rusak puasa ambo. Berhati-hatinya dalam berpuasa. Ghufirallahu, Allah akan ampuni dosa-dosa. Dosa kini, dosa-dosa yang akan datang. Sebab itu janji Allah kepada orang yang betul-betul berpuasa. Pak ibu yang berbahagia, nak berhari lagi kita akan memasuki anan mesti kita lakukan untuk menyongsong datangnya bulan puasaku. Bulan puasaku adalah bulan suci. Nah, biasanya masuk bulan suci anan kita lakukan bibu poi raun ni nak. Poi balimau. Kama apa balimau? Ke Pantai Cerocok, ke Gondoria, ke Kapalo Bandar, Nana Dopiti, ndak Dopiti ke Batang Tobek. Batang Tobek ni. Apa yang mesti kita lakukan ibu-ibu yang berbahagia menyongsong datangnya bulan suci Ramadan? Konankah kita songsong, nankah kita masuk suci gua? Tentu jo suci puluh kita hadapi. Kesucian yang perlu kita berasian kini. Kesucian hubungan kita. Pertama kepada Allah dan kedua kepada sesama manusia. Konan perlu kita sucikan ini. Kok kepada Allah nanlah rusak kesuciannya petang kau nalah salah kita ke Allah, lalai kita dalam melaksanakan perintahnya. Kita dipanggil di Allah, hayya 'alas salat. Bu, kan yang rencak dia sakit tu. Kalau sakit sebelum nobang saya tahu wak. Kalau dia bang orang dia. Tu kalau sakit. Benar? Kalau sakit wak tak tolong kana ni ambil naya mak ke sembahyang, ambilan Al-Quran mak ke mengaji, ambilan tasbih mak ke berzikir. Tapi ketika sihat ada imbau-imbau hayya 'alas salat. Itulah sebentar pula ubang pula dia. Ketika sihat kayak rancak sakit berarti tu. Ketika sakit ambilan Al-Quran nama ka mengaji. Ketika sakit tolong ambilan nama ayah bau dua ama ka sembahyang. Lengkap je sembahyang sunat bagai kita lakukan ketika kita sakit. Tapi ketika sihat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, langsung tiba di laman. Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Minta ampun wa ke Allah. Minta ampun wa ke Allah. Salat awak nan lalai-lalai. Nan mului awak nan menyalan kerojo tenolak. Hujan hari. Hujan pula hari pak. Manjang tu hujan. Tahu hujan. Salah. Nak tarimu mengeluh. Kok kita kan masih bulan suci pak? Setiap yang Allah berikan itu adalah yang terbaik. Dan perlu kita pocik ibu-ibu yang perlu kita yakinin Allah tidak pernah menzolimi, Allah tidak pernah menganiaya. Ketika Allah uji kita, berarti Allah akan menaikkan derajat kita dari kelas 1 menjadi kelas 2.
Ndak soto-soto awak mau mailu lado macam lado okey depan. Sudah itu awak senang sontiang. Pemananam selado ke porak tunya. Sudah itulah rancaknya lado jago. Lah merah, lai soto ibu-ibu mailu tang lado tu nak panjangnya. Lai soto ibu-ibu macam lado tu nak merahnya. Rancak lado jago, rancak aragonyo sianang sontiang. Awak sontiang. Tunolah nak soto-soto saya diimbau adik tunolah. Ayalah solat kamarilah bekulan. Tidak. Itu. Banyak salah kita. Banyak-banyak kita astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Pak Ibu yang berbahagia, dibawa ke dalam, cubalah ibu-ibu togak di muka kacu beko di rumah, nan awak sebenarnya mana awak coba ku ya awak nan sontiam, ya awak nan hebat, ya awak nan gagah, ya awak nan cerdia, cuba tahan uban agak soleh le pandai manahan uban aja agak soleh le pandai ibu nak do di ibu nak dua makanya la haula wala quwata illa billah. Namana la haula nan jasad nan billah nan kuat tu nama nan di dalam tu nan sami' nan basar nan kalam qadarat iradat tu ni. Sayang awak ibu-ibu yang berbahagia dipinjamkannya basir kau awak bisa awak mencolik tapi sangat terbatas. Terlalu dokek nak nampak dia awak. Terlalu jauh nak nampak. Kok diagihnya awak penglihatan dia Allah dipinjamkan nan sabunah basir tu kau awak bapak ibu yang berbahagia saketik-ketiknya nampak dah sahalui-halui nampak dah awak. Le bisa kita lolok kami nun awak tak ikut kan? Nampak dia awak. La ilaha illallah. Celik dah awak tak ikut. Allah banyak bana bakteri, banyak awak kami nun. Ya, tapi dianya penglihatan sangat terbatas dia. Terlalu ketik nak nampak, terlalu jauh nak nampak, terlalu dekik tidak nampak. Itu sayang. Sehingga bisa kita minum bismillah. Tapi kok diagiannya penglihatan kata tadi tidak bisa. Itu sayangnya lah. Dia lo pendengarkan sami' terbatas lo, dia ukuran standarnya kawak ibu-ibu yang berbahagia. Terlalu korih tidak tadonga, terlalu ahlui tidak lo tadonga. Sayangnya Allah kau. Nako kecil Allah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat nan maju lainan engkau dutukan. Bapak Ibu yang berbahagia, di dalam hadis Bukhari dan Muslim, ketika seseorang ini diperintahkan oleh Allah kepada malaikatnya, wahai malaikatku, masukkan hambaku ini ke dalam surgaku dengan kasih sayangku, dengan cintaku dan rinduku kepadanya. Lalu orang ini protes, Pak. Ya Allah, kenapa engkau masukkan aku ke dalam surgamu dengan kasih sayangmu, cintamu, rindumu kepadaku? Kenapa tidak engkau masukkan aku ke dalam surgamu dengan ibadahku? Dengan ibadah, solatku, rukukku, sujudku. Rupanya Bapak Ibu yang berbahagia, orang ko iduitnya 500 tahun umurnya. Para umurnya 500 tahun. 500 tahun iduitnya di pulau. Pulau ko dikelilingi dengan lautan yang luas, tak bisa nyo kemah-kemah. Nyo tinggal surang situ. Untuk makan orang tu, Pak,
Giah-giahnya di Allah pohon korma, sabatang pohon korma. Kalau siang hari mudo, dokek-dokek kata bonam matahari masaknya. Tabonam matahari tak singgung seketik, batangnya jatuhnya buah. Sudah itu matahari dia-giahnya di Allah segala umpu jari. Urang ko pak karajunya berpuasa setari, siang hari berpuasa, malam hari beribadahnya, sudahnya mandi, sudahnya berwudu, beribadahnya solat. Tak ada dosanya, tak ada berdosa siapa kau buat dosa. Di akhir-akhir hidupnya memohon kepada Allah, ya Allah, matikan aku ya Allah ketika aku sedang sujud kepadamu. Aku dikabulkan ya Allah. Ketika sedang sujud, mati. Ketika dibangkit, apa kata Allah? Masukkan hambaku ini ke dalam surgaku dengan kasih sayangku, cintaku, rindukan dan ridhoku kepadanya. Tak disobut-sobut lagi Allah ibadahnya. Senggonya kecen ke Allah. Ya Allah, kenapa tak dimasukkan ambo ke dalam surga je ibadah ambo je sembahyang ambo je puasa ambo? Kalau begitu pak cuma ambo sembahyang. Lalu apa kata Allah? Baik. Wahai malaikatku, orang ini mau berhitung-hitung dengan aku. Berhitung-hitung je ambo, tak apa? Sekarang kata Allah, timbang kenikmatan kedua mata. Kenikmatan kedua mata, timbang kenikmatan kedua mata orang ini yang aku pinjamkan kepadanya selama 500 tahun lamanya. Ambo solangan matuku dan kenikmatannya selama 500 tahun. Tak rusak-rusak. Timbang. Ternyata apa yang terjadi? Solatnya, puasanya, rukuk dan sujudnya, zikirnya selama 500 tahun seimbang dengan kenikmatan kedua mata. Lalu Allah bertanya, engkau bayar pakai apa? Telinga yang aku pinjamkan untuk mendengarkan sehingga kau bisa mendengarkan burung-burung berkicau, ombak berdebur. Kau bayar pakai apa? Pak, orang tu tak tunduk. Ketika orang tu tertunduk, Allah bertanya oleh, engkau bayar pakai apa? Oksigen yang aku pinjamkan. Kau menghirup, engkau mengeluarkan. Aku pinjamkan selama 500 tahun lama. Engkau bayar pakai apa? Keluar je mata. Kemudian kembali Allah bertanya, engkau bayar pakai apa? Lisan yang aku pinjamkan, lidah yang aku pinjamkan. Kau bisa merasakan manis, asam, asin, pahit dengan lidah ni. Engkau bayar pakai apa? Engkau bayar pakai apa tangan yang aku pinjamkan? Kau bisa mengambil ini, memegang itu dan mengambil itu. Engkau bayar pakai apa kaki yang aku pinjamkan? Jantung yang aku pinjamkan, paru-paru yang aku pinjamkan sampai orang itu pingsan, Pak. Ketika orang tu jago, menangis malulung-lulung yang minta ampun kepada Allah, ya Allah, ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah. Lalu apa kata Allah? Masukkan orang ini ke dalam nerakaku dan jangan engkau bangkit lagi. Ketika Allah perintahkan model itu, makin menjadi-jadi luluangnya, Pak. Menjadi minta ampunnya kepada Allah. Akhirnya apa kata Allah? Dah, demi ampunan dan sayangku, masukkan hambaku ini ke dalam surgaku dengan kasih sayangku, cintaku dan rindunya kepadanya. Nah, Pak Ibu yang berubah, ini yang mesti kita lakukan. Minta ampun kepada Allah. Dosa mata, dosa mulut, dosa telinga, dosa kaki, dosa tangan, dosa hati. Tak terima sih. Kori hati kan? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati kamu ada penyakit. Ketika penyakit itu tidak kamu buang, maka Allah tambah penyakitmu itu. Tuh. Apalagi sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini.
biasanya Pak, sabalun nado cat rumah, mulai panggang tarubua pindah ke rumah itu, uok macu pindah ke kin. Tapi semenjak rumah lah bacat, ndak le, manunjuk saya ndak jo tunjuk le, jo muncuang saya. Hari bawa sini le. Mancol lihat tetangganya mampu buat dapur, biasa tak pernah memuli buat tensi. Kini lah peribatannya buat tensi ke kodai. Mancol lihat tetangganya pergi umrah, bontang ke Bukit Tinggi ke rumah sakit Situru. Pak Ibu yang berbahagia, dibarasian hati. Karena Allah memandang ibadah itu ke hati, dan setiap ibadah itu berfungsi untuk membersihkan Pak Ibu. Ketika kita berjabatan tangan, walaupun tangan nan berjabat, tapi nan ditujunya dipotangku mungkin rusak Pak awak, rusak gitu dek kompani naninya mendukunginya, tidak naninya mendukung eten, naneten mendukung setan, mendukung sini, mendukung situ, mendukung setan, banyak mendukung nyak presidennya, nyak DPR-nya. Bagajuh gitu, kadang-kadang tak bunyi gitu, rusak gitu. Salamuku gitu sama-sama minum di kodai, kini ndak lagi gara-gara beda dukungan. Nak bunyi awak gara-gara pilihan awak. Nak bahasa puan awak sambil menyabik rumput bagai. Bakete nati gitu bagodang matu. Dikeceknya, dicaciknya, dirondahkan pilihan awak dek kawan bongi. Padoinyo nan awak bela-belaan tu nyo wakaruh di rumah. Batu ka jalan gitu, kosek basuh dinya, dondam awak. Pak Ibu, kini kita habisi pesta demokrasi lah sudah. Nan kalah, nan tak duduk lah joleh. Nan duduk. Nan kita lah berikhtiar. Kita lah datang ke TPS, kita volunteer kojo kita, kadang-kadang lain dapat PT, kadang-kadang tidak perlu. Ya, kita abaikan namanya sogok menyogok, nyogonti usaha wak sawah sariko, wak balik-balikin ke itu. Kadang-kadang ada dapat baju, nan tidak dapat baju bagai. Kita relakan. Itu adalah pesta demokrasi, berbagai macam corak dan ragamnya. Boleh Pak? Nak corak habis. Bila kita ke basawak nama daliko balik, kok lai duit je kita 5 tahun nan ke datang, kok lai ada je Indonesia kuah. Berikut indah lai. Siapkan bu. Jadi kok patang untuk persiapkan menuju Indonesia maju, menuju Indonesia baru, menuju Indonesia lebih baik. Lah kita usahawan patang. Kini kan kita usahawan untuk masa depan akhirat kita nan jaya, nan bahagia sesuai dengan doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Potang rusak hubungan awak ju anak. Anak kira tim sukses nomor 1, awak nomor 2. Makanlah sulang-sulang serinya ni. Apaknya nomor 30, anaknya nomor 1, amaknya nomor 2, tuaknya nomor 30. Alah kacau gitu lah, beda gitu. Kini kita habis itu.
Kita saling maaf memaaf. Walaupun tangan nan berjabatan, tapi hati dan kita barasian. Nabi itu lagi contoh je kau. Ludai kepalanya. Kisahnya alhamdulillah. Dewa lah nak sampai bentak itu kan. Kalau tak ada nanti ludai kepala dia anak kan. Kita perbaiki. Nan rusak-rusak kita palai, nan rontiang-rontiang kita palai, nan cabiak-cabiak kita tumbuk balik, nan kita perbaiki balik. Bantu petang ko sebelum ada acara ko, sebelum ada pilih memilih, dukung mendukung, dukang mendukang, sabalun itu ada kita perbaiki balik, kita haluskan balik, kita perbaiki hati kita. Nah, rusak petang dek menantu, dibawa lo dia raiko dek menantu kemari gua kurang ngajar menantu. Tak itu gini. Foto iko lo dibawa fotonya kurang ngajar. Tak dulu itu. Nah, sudah. Dan untuk presiden lah sedang dihitung lah kini. Quick and quicknya asal macamnya terserah lah. Tak tentu lah itu disuruh metong tu nak leh. Jadi nan kedua tu timan tasak waktu dulu mentasak, nan kedua tu lah jaleh di Allah, nan kata dua lah jaleh lo di Allah. Ya, baik Bapak Ibu yang berbahagia, tu satu. Kita perbaiki hubungan kita nan rotak, nan rusak, nan cabiak, nan putih kita baik bila silaturahim. Karena kita lah masuk di bulan Sa'ban. Bapak Ibu yang berbahagia, di penghujung bulan Sa'ban, Allah cukup lah Ibu. Kamu sampaikan hadis sikoce terakhir di penghujung bulan Sa'ban. Bapak Ibu yang berbahagia, ketika naik Nabi ke atas mimbar, maka turun malaikat Jibril. Cek malaikat Jibril, amin, amin, amin. Kau bukan amin nomor satu kau, amin saya, amin, amin, amin. Sampai 3 kali Rasulullah mengucapkan amin. Kemudian setelah selesai sholat Jumat, maka sahabat berkumpul bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tadi ketika engkau berkhutbah engkau mengucapkan amin sampai 3 kali ya Rasulullah. Apakah gerangan yang terjadi? Apakah turun malaikat pada saat engkau berkhutbah? Naam, iya. Ketika aku sedang berkhutbah, aku dihentikan oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril itu berdoa kepada Allah, ya Rasulullah, aminkan ini, aminkan ini. Maka diaminkan. Apa yang diaminkan? Ya Allah, jangan engkau terima puasa suami dan istri, istri dan suami yang belum saling maaf memaafkan. Lupa. Suami dan istri dan kadang-kadang karena wana sakit hati enak, kadang-kadang karena piti balanju dan kurang. Siti Khadijah habis pitinya paling banyak piti 2/3 kekayaan Mekah tu Khadijah punya. Menikah dengan Rasulullah habis pitihnya. Ketika Rasulullah datang ke Khadijah, hai Khadijah, kini harta kau lah habis Khadijah, baju kau ombek buat 7 boleh tumbuknya Khadijah, menyasah tak engkau menikah juambu Khadijah? Engkau Khadijah kini ditanya lagi caknya, yo katanya. Tapi ajak Khadijah, aku tidak menyesal menikah dengan engkau ya Rasulullah, aku bangga menikah dengan engkau ya Rasulullah, karena seluruh hartaku sudah aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Dewa kira-kira lah barah harta awak dan awak serahkan untuk Allah dan Rasul. Nah, Pak Ibu yang benar, suami dan istri saling maafkan. Kadang-kadang kan makin gaya awak makin batukah-tukah panggilan dadang. Kalau dulu hanya bini awak membawa awak dah, ya kan? Banyak membawa awak, ada mah bebek bagai kan beb. Itu orang kini ibu main bawa lakinya, main bawa pasangannya, babebeknya. La ilaha illallah. Allah bertambah gaeknya, batukar pula bebek tadi bahasa buik namanya. Siapa namanya ke buyang, nama buyang. Ala hilang lo buyang cakap dek lah tambah jo gaek basuka besia sabik nama selai. Ala hilang lo sabik nama cakap jo sia apa nak orang. La hilang lo apa nak orang cakap jo sia le jo gaek. La hilang lo gaek cakap jo sia jo si oi. Saling maaf memaafkan.
Awak beitulo kadang-kadang ibu-ibu yang berbahagia. Kalau Nabi Muhammad main bau bininya, "Bahaya Umairah, wahai istriku yang kemerah-merahan." Dia kadang-kadang jujur lo ke bini wak, mentang-mentang hitam main bau, tahan. Jujur tapi kadang menyakitkan. Nah, yang kedua, jangan kau terima puasa anak yang tidak minta maaf kepada kedua orang tuanya. Amin kata Rasul. Jangan terima puasanya. Anak tidak minta maaf. Lain kalau orang gaib kan maafkannya lah, dia mohon kau lah, dia mohon kalian. Tapi anak minta maaf. Entah barakali orang gaib awak kau membasuan buang air ketik awak. Entah barakali lah orang gaib awak mau dado dek parane awak. Minta maaf. Yang terakhir, jangan kau terima puasa orang tetangga dengan tetangga yang tidak saling maaf memaafkan. Ramadan masuk, Sa'ban berangkat, Ramadan masuk, jangan terima. Kadang-kadang karena ayam, kadang-kadang karena itiak. Rusak hubungan awak dengan tetangga awak. Pak ibu yang berbahagia. Ada di tempat abu tingkatan di pasar, ibu yang berbahagia. Pak Haji, bini you tak? Bini yang muda dah, tak pandai mengamak bini. Memasak matah. Tuan, matah pula nasi tuan. Atu hatinya, tanda hatinya berusia. Dah matah pula nasi tuan, kurang aja. Anda bawa ada, ancak. Saya mengunyah awak makan. Mata nasi tuan kurang ayahnya tuan balik anak ada rancak lai mengunyah awak makan. Habis itu habis suat lah mata nak lo cili ala lombiak lah banyak pula iya lah lombiak saya tuan lah lombiak pula iya lah lombiak nasi tuan rancak nak mengunyah awak lima lulu saja. Amba itu kebersihan, karena Allah memandang kepada hati, Allah melihat. La yanzuru, Allah tidak pandang yang lain, yang Allah lihat adalah hati kita. Pak ibu yang berbahagia, kita jernihkan hati kita, kita bersihkan hati kita, kita bersihkan hubungan kita dengan saudara kita. Ya, perbaiki hubungan yang rusak-rusak, jernihkan. Perbaiki hubungan kita narotak-rotak. Kita sama-sama berdoa. Yang terakhir, kita bersihkan tempat ibadah kita, karena di siku kita akan berkumpuas dalam bulan Ramadan. Perbaiki tempat duduknya. Pak ibu yang berbahagia, di zaman ketika Rasulullah SAW pindah ke Madinah, ada seorang sahabat namanya Sa'ban namanya bu. Jadi Sa'ban ku orang yang ketika datang ke masjidnya paling dulu tiba. Sehingga Rasulullah kalau datang ke masjid pasti Sa'ban yang pertama kalau masuk. Satu kali pagi-pagi tak ada Sa'ban. Dia lihat bertanya, "Mas Sa'ban tak ada?" Sampai pagi itu tak lambat orang sembahyang subuh berjamaah. Setelah solat subuh salam kiri kalam kanan, bertanyalah Rasulullah, "Hei sahabat-sahabat, dia tahu Sa'ban bah keadaan Sa'ban gini?" "Tak tahu kami dia ya Rasulullah." "Ada tak kalian yang tahu di mana rumahnya, di mana tempat tinggalnya Sa'ban?" "Saya ya Rasulullah, ambo tahu mana tempat tinggal Sa'ban." "Di mana tinggal?" "Kalau tinggalnya Sa'ban tu ya Rasulullah, 1,5 jam kita berjalan ke rumahnya, baru sampai di rumahnya. 1,5 jam lo balik baru sampai di rumah. 3 jam kita butuh waktu untuk sampai ke rumahnya. Mula kita pagi ke rumah Sa'ban tu barang kek lah sado." Singkat cerita sampai di rumah Sa'ban. Diketok pintu rumah Sa'ban, keluar bininya sampai dia buka, tak kajutnya Rasulullah nanti bojo sahabat-sahabat manitia ayah matunya. Matanya Rasulullah, "Wahai istri Sa'ban, mana Sa'ban, bagaimana kondisi Sa'ban, mana Sa'ban?" Rasulullah, "Kapatang meninggal Sa'ban lah, kami kuburan saja ya Rasulullah. Lupa bagi kabar ke engkau ya Rasulullah." Kecik Sa'ban terakhir, kecik Rasulullah. Ada 3 kecik Sa'ban yang terakhir ya Rasulullah. Dan pertama kecik Sa'ban, "Ba'a kok dake, ba'a kok indak jauh."
Tu nan pertama. Nan kedua kecil Sa'ban ba'a kok nan usang, ba'a kok dak nan baru. Nan ketiga kecil Sa'ban sebelum mentinggal ba'a kok nan ketik ban dak nan gadang. Maka sui Sa'ban tu ya Rasulullah. Nah, kecil Sa'ban nan pertama ba'a kok dakik baku indak jauh. Sa'ban berangkit dari rumahnya, datang dari rumahnya berangkit ke masjid 1,5 jam, pulang balik ke rumahnya 1,5, 3 jam Rasulullah untuk datang ke masjid dan pulang ke rumahnya. Setiap langkah kakinya malaikat berdoa, "Wufirlahu, ampuni dosanya ya Allah, rahmatuhu, sayangi dosa, sayangi orangnya ya Allah, darjatuhu, angkat derajatnya ya Allah." Itu doa malaikat yang selalu disampaikan bagi orang yang berangkat ke masjid. Itu aku keluar kecil Sa'ban ba'a kok dakik ba'a kok indak jauh. Awak dakik masjid lah sampai Sa'ban 3 jam. Dan kedua kecil bini kecil Rasulullah Sa'ban mengecik ba'a kok nan usang ba kok ndak nan baru. Bapak Ibu, ketika dalam perjalanan ke masjid pagi-pagi, Sa'ban basuh orang yang sedang kedinginan, maka nyu ambil jaketnya nan usang, ko jaket yang paling luas nyu agian ke orang cako. Kemudian baju nan di dalam nan baru dibalas, diperlihatkan oleh Allah. Basuh jaket nan usang tu diganti oleh Allah dengan sutra yang akan dipakai Sa'ban untuk masuk ke dalam surga. Sehingga Sa'ban mengecek ba'a kok ndak nan baru bagian ba'a kok ndak nan usang. Wah, kadang-kadang ketika bersedekah kan pakai itu bang, enak. Makalah pisang kok nak termakan di rumah lain, kan itu. Itu kadang-kadang kan basuh awak saja nanti itu. Sa'ban itu kok nak nan baru nan bagian kok nan usang, kok nan baru dia agian. Allahu alam apalah balasan yang Allah. Nan usang saja dibaliknya dia Allah dengan sutra yang dipakai untuk pasal. Nan ketiga disampaikan di Sa'ban. Kok nan ketik nan babao nan saketik babao kendak nan banyak rupanya Sa'ban bu. Ketika datang bangkit dari rumahnya nyu bawa piti ketik, piti 5.000 paling tinggi 2.000 baru 2.000 usang. Ketika dia agian di Sa'ban nan ketik dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda sehingga Sa'ban mengecek kok ndak nan banyak nan di rumah tu dibalik, kok ndak nan disimpanan tu nan diagian, kok nan saketik kok nan diberikan, kok nan banyak di rumah tu nan diagian. Apalah balasan yang akan Allah berikan. Kita bersihkan masjid awak, karena di masjid ini kita rukuk dan sujud bersama-sama. Balasan yang akan Allah berikan. Makanya Nabi, Bapak Ibu yang berbahagia, ketika hijrah itu, ketika dia Isra Mi'raj, tempat yang dia tuju adalah masjid. Karena inilah tempat Allah, rumah Allah di atas muka bumi. Bapak Ibu yang berbahagia, mohon maaf atas segala kekurangan. Itu kan menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Mari kita bersama-sama memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan dan kuatkan kita, sehingga kita bertemu dengan Ramadan, bisa beribadah pada bulan Ramadan, dikembalikan kita ke fitrahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ya jama'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghafar ya Karim. Ya Allah ya Rahman, ampunilah sekalian dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah kekeliruan kami ya Allah. Ampunkanlah segala macam kebodohan kami ya Allah, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Rahman, ampuni sekalian dosa-dosa kami ya Allah. Dosa ketik, dosa godang, dosa lahir, dosa batin ya Allah. Dan ampunkan juga dosa anak-anak kami ya Allah. Ampunkan juga dosa suami-suami kami ya Allah. Ampunkan juga dosa istri-istri kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jangan kau bebani kami ya Allah dengan sesuatu yang tidak mampu kami untuk memikulnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Ramadan sudah diambang pintu ya Allah. Pertemukan kami di Ramadan ya Allah. Sucikan lahir dan batin kami ya Allah. Sucikan hati dan badan kami ya Allah. Karena yang akan kau pandang itu adalah orang-orang yang suci.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunkan juga dosa-dosa kedua orang tua kami, Ya Allah, terutama dosa ibu dan ibu, Ya Allah, dosa-dosa ayah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampuni dosa-dosa ayah dan ibu kami yang telah merawat kami, Ya Allah, yang telah mengasuh kami, Ya Allah, yang lalai dek mengasuh kami, Ya Allah, yang banyak kilaf dek mengasuh kami, Ya Allah, yang banyak lupa dek mengasuh kami, Ya Allah. Kadang-kadang kaki menjadi tangan, tangan menjadi kaki, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, 9 bulan 10 hari kami dikandung di dalam rahim ibu kami, Ya Allah. Dengan susah bertambah susah, Ya Allah. Dengan payah bertambah payah, Ya Allah. Menderita bertambah menderita, Ya Allah. Alun ketika kami dilahirkan bersimbah darah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunkan dosa-dosa ayah, Ya Allah. Entah berapa banyak bulu kakinya tinggal di sawah orang, Ya Allah. Entah berapa banyak kakinya laluko, badannya laluko dek menyalang kayu dari rimbo, Ya Allah. Kadang-kadang bau utang-utangin kanyak kakian, Ya Allah. Asa anaknya taturuin juga dunia, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon kepadamu, kalau seandainya ada orang tua kami kini yang terbaring sakit, Ya Allah, makin hari semakinnya semakin parah, Ya Allah. Makin hari semakinnya semakin lelah, Ya Allah. Kokohkan iman di dadonya, Ya Allah. Kokohkan ibadahnya kepada Engkau, Ya Allah. Kami mohon kepadamu, Ya Allah, kalau orang tua kami lah Engkau panggil, Ya Allah, terbaring kini di liang lahat, Ya Allah, basalimu jo kain putih, Ya Allah, babantah jo tanah nan dikapah, Ya Allah, kemudian badindiang jo papan sabilah. Kami mohon kepadamu, Ya Allah, ampunkan dosa-dosanya, Ya Allah. Ampunkan segala kesalihannya, Ya Allah. Terimalah segala amal dan ibadahnya, Ya Allah. Jauhkan kuburnya dari jurang-jurang menuju neraka-Mu, Ya Allah. Wangikan kuburnya, Ya Allah. Harumkan kuburnya, Ya Allah. Lapangkan kuburnya, Ya Allah. Terangkan kuburnya, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, jadikan kuburnya taman-taman sarubu-Mu, Ya Allah. Jadikan kuburnya taman-taman sargomu, Ya Allah. Kumpuhkan kami bersamamu, Ya Allah, di dalam surgamu dengan kasih sayang dan cintamu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kuatkan iman di dada kami, Ya Allah. Kokohkan iman di dada kami, Ya Allah. Setapak dunia katinggal, setapak akhirat kadi jalan, Ya Allah. Biang kacabi rantiang kaputui, Ya Allah. Kuatkan lisanku mengucapkan kulima la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ihdina siratal mustaqim, Allahumma ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.